Polisi gerebek 2 rumah pengoplos LPG subsidi di Bangkalan, Madura. Warga bakar mobil minibus 1 dari 3 pencuri jeruk di kebun. Dan jangan lewatkan pelestarian tradisi musik patrol warisan leluhur. Halo saudara, apa kabar Anda hari ini? Kompas Jatim kembali hadir ke hadapan Anda. Selain 3 informasi utama tadi, tim redaksi kami telah menyiapkan sejumlah informasi penting dan inspiratif lainnya untuk Anda. Bersama saya Virgianti Kusuma, kita jelang Kompas Jatim di Kompas TV Independen terpercaya. Kita buka Kompas Jatim dengan sorotan pertama dari Sumeneb. Demi mendapatkan sembako dan uang tunai, ratusan tukang becak di Sumeneb rela berdesakan. Namun sebagian dari mereka tidak kebagian karena pengemis juga ikut berjubel untuk mengantre. Inilah suasana saat ratusan tukang becak memenuhi kantor Palang Merah Indonesia (PMI) Sumeneb. Di meja pendataan penerima sembako dan uang tunai, para tukang becak berdesakan karena khawatir tidak kebagian. Bahkan petugas harus turun tangan agar para tukang becak tidak berdesakan. Meski sudah disiapkan kupon, sebagian dari mereka tidak kebagian karena yang datang bukan hanya tukang becak, tetapi para pengemis. Setiap tukang becak mendapatkan 3 kg beras dan uang tunai Rp50.000. Sempat berdesak-desakan tadi, Pak? Oh iya, salah petugasnya itu keliru. Becak-becaknya tuh dibuka pintunya suruh masuk. Awalnya itu begitu. Pas suruh duduk lagi di becak, baru dapat saya. Oh begitu. Dapat 1. Apa saja sampean, Pak? Dapat beras pon. Oh, berasnya berapa kilo? Berasnya sekitar berapa kilo ya? 3 kiloan. 3 kiloan. Kemudian uangnya berapa katanya? Uangnya 50 katanya. Sekda Kabupaten Sumeneb, Edi Rasyiadi mengatakan PMI menyiapkan 200 kupon khusus untuk tukang becak. Namun PMI terpaksa menambah sembako karena banyak warga yang mendadak datang berjubel. Target awal penyelidik ini 200 tukang becak. Jadi 200 ini kita sudah sebar ke 10 tahun becak. Tapi dalam perjalanannya ternyata masih ada masyarakat yang apa istilahnya yang juga datang dan juga mengharapkan maka kita siapkan lagi sekitar 75. Edi tidak menyangka banyak warga termasuk pengemis datang berjubel. Pembagian sembako ini akan rutin dilakukan setiap Ramadan. Tim Liputan Kompas TV Sumeneb, Jawa Timur. Satreskrim Polres Bangkalan menggerebek 2 rumah di Tanah Merah Bangkalan yang dijadikan tempat mengoplos LPG bersubsidi 3 kg ke dalam tabung ukuran 12 kg non-subsidi. Polisi menangkap 3 pelaku dan menyita ratusan tabung LPG 3 kg dan puluhan LPG 12 kg. Setelah mendapatkan informasi adanya praktik pengoplosan LPG 3 kg bersubsidi dimasukkan ke tabung LPG 12 kg non-subsidi, tim Satreskrim Polres Bangkalan menggerebek 2 rumah yang dijadikan tempat untuk mengoplos LPG bersubsidi. Dari hasil penggerebekan ini, polisi menangkap 3 pelaku yang merupakan warga Tanah Merah Bangkalan. Selain itu, polisi juga menyita ratusan tabung LPG 3 kg dan puluhan tabung LPG 12 kg untuk dijadikan barang bukti. Kalau bisa kami jelaskan peran di masing-masing tersangka, HO di sini berperan sebagai pemilik usaha, kemudian 2 tersangka yang lainnya, DK dengan MW ini karyawan yang berperan memindahkan isi tabung gas subsidi 3 kilo ke dalam tabung gas non subsidi 12 kilo. Dari hasil tersebut telah kami amankan 244 tabung gas 3 kilo dan 41 tabung gas 12 kilo. Dalam aksinya, para pelaku bermodal
tabung LPG kemasan 3 kg, lalu isinya dioplos ke dalam tabung LPG 12 kg non-subsidi. Aksi kejahatan para pelaku mendapatkan keuntungan Rp1 juta lebih tiap hari. Ketiga pelaku kini dijerat pasal 55 Undang-Undang RI nomor 6 tahun 2023 tentang Cipta Kerja dengan ancaman hukuman 6 tahun penjara. Didin Muhyiddin, Kompas TV, Bangkalan, Jawa Timur. Saudara, 1 dari 3 pelaku pencurian jeruk di Desa Paleran, Kecamatan Umbul Sari, Jember tertangkap warga saat menaikkan 16 karung jeruk hasil curian. Massa yang geram membakar mobil minibus milik pelaku. Inilah video amatir saat warga berhasil menangkap seorang dari 3 pencuri jeruk di Desa Paleran, Kecamatan Umbul Sari, Jember. Pelaku nyaris dikeroyok sebelum akhirnya polisi datang ke lokasi. Namun mobil minibus milik pelaku hangus dibakar warga. Penangkapan ini berawal dari kecurigaan warga yang melihat 3 orang tak dikenal menyembunyikan belasan karung berisi jeruk di dalam selokan sekitar kebun. Warga lalu mengintai hingga Senin pagi dan menangkap 1 dari 3 pelaku. Dari hasil keterangan polisi, ketiga pelaku sebelumnya telah mencuri jeruk dan menyembunyikan di dalam karung sebelum diangkut ke dalam mobil minibus Senin pukul 4 pagi. Polisi sedang memburu 2 pelaku lain yang melarikan diri. Kita tidak bisa untuk mengendalikan massa, jadi bakar pagi. Jam berapa tadi, Pak? Jam 4 kurang lebih. Itu ngambilnya kemarinnya atau langsung tuh? Sore jam hampir maghrib. Oh, berarti ambil dulu terus ditumpuk ya? Terus bawa kendaraan diambil? Sering kali terjadi itu kan, Pak? Bahwa ketiga orang ini sedang berusaha mengangkat beberapa jeruk yang sudah ditempatkan dalam karung itu ya, dan sepertinya ini mencurigakan seolah-olah itu bukan miliknya sendiri. Kemudian setelah dilakukan penyergapan kepada yang bersangkutan, ternyata betul bahwa yang bersangkutan mendapatkan jeruk itu dari hasil mencuri milik warga, dan kemudian dari ketiganya 1 berhasil diamankan, sedangkan yang 2 sementara ini masih dalam upaya pengejaran karena juga sempat melakukan perlawanan terhadap anggota. Di tengah sulitnya masyarakat mendapatkan uang baru untuk Lebaran, sebuah video mempertontonkan uang baru dengan jumlah miliaran oleh seorang pemuda di Pasuruan. Video yang pertama kali diunggah oleh akun TikTok Wildan Uang Baru ini viral di media sosial dan menghebohkan publik. 19 Maret 2025. Inilah video yang diunggah akun TikTok Wildan Uang Baru. Terlihat dalam video seorang pemuda memamerkan uang baru pecahan 1.000, 2.000, hingga 20.000 rupiah. Lokasi pengambilan video berada di dalam konter ponsel di Kelurahan Sidowaya, Kecamatan Beji, Kabupaten Pasuruan. Video diunggah pertama kali pada 14 Maret lalu dan viral. Sontak unggahan video ini mengejutkan publik, khususnya warganet. Selama ini warga kesulitan menukarkan uang baru. Meskipun tersedia di bank, jumlahnya sangat terbatas dan harus antre lama. Warganet mempertanyakan asal-usul uang baru senilai 2 miliar rupiah itu. Wildan Firmansyah dalam video unggahan klarifikasinya menyebut usaha penukaran uang baru yang digelutinya merupakan bisnis musiman dan berlangsung 5 tahun. Ia mendapatkan uang baru dari membeli ecer dan bukan dari pegawai bank. Tak jarang Wildan mendapatkan uang baru dengan membeli secara online. Usaha ini musiman saya ya. Ya ada 5 tahun lebih lah saya tiap tahun ya. Begini ceritanya, uang baru itu kita kulaan ke seseorang ya, bukan ke orang bank ya. Gitu loh, ada yang nawarin kita barang di Surabaya, di mana kita ambil. Mas ada barang mau ini mau nggak? Lah kita juga cari di online kadang gitu saya ya. Jadi kalau ada barang kita ambil, bukan kita main orang dalam, nggak segitunya, nggak gampang. Untuk diketahui, batas maksimal penukaran uang baru saat Lebaran 2025 ditetapkan Bank Indonesia sebesar 4,3 juta rupiah per orang. Meski demikian, proses pendaftaran lewat online kadang gagal akses. Tim Liputan Kompas TV, Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur. Bermodus meminta sumbangan, seorang pria di Kabupaten Madiun terekam CCTV mencuri 2 gawai yang diletakkan di atas etalase.
Pelaku leluasa mengambil kedua gawai milik karyawan minimarket saat kedua korban lengah. Seorang pria terekam CCTV mencuri dua gawai di sebuah minimarket di Desa Garon, Kecamatan Balerejo, Kabupaten Madiun. Dua gawai seharga 15 juta milik dua karyawan minimarket ini diletakkan di etalase. Menurut korban, pelaku awalnya berpura-pura meminta sumbangan uang Rp100.000. Salah satu korban lalu menemui atasannya dan meninggalkan tempat kasir. Sementara karyawan lain sibuk melayani pembeli. Kedua korban meletakkan masing-masing gawainya di atas etalase minimarket. Pelaku berperawakan tinggi dan memakai kaos abu-abu lengan panjang, lalu mencuri dua gawai dan kabur. Kedua korban melaporkan kasus ini ke Polsek Balerejo dan membawa bukti rekaman CCTV. Kami sudah menerima laporan, tim kami sudah meminta keterangan dari saksi-saksi yang ada di TKP, kemudian korban yang kehilangan barang alat komunikasinya, kemudian dari beberapa upaya lidik kami, termasuk dari rekaman CCTV kita upayakan tim kami bergerak, kita juga berkoordinasi dengan Polres selaku tim dari Polres, dari penyidik Polres untuk melakukan upaya lidik terkait apa yang sudah terjadi di Garon. Aku sempat ngecek di CCTV, orang yang minta sumbangan tadi belum bergerak apapun di sini. Tapi pas aku jalan ke sini, itu orangnya udah mengendarai sepeda motor kabur. Terus apa aja mbak yang ingin? Ya, terus habis itu aku masuk ke toko, terus temanku bilang kalau HP kita dua udah gak ada. Tak cek dulu, pertama aku masih positif thinking, mungkin kan kita lupa naruh, tapi ternyata emang gak ada HP dua itu, yang satu iPhone 13. Saudara, pasokan listrik dari PLN Unit Induk Distribusi atau UID Jawa Timur mampu memenuhi kebutuhan saat Ramadan dan Lebaran nanti meski diprediksi kebutuhan listrik naik. 4.000 lebih personel PLN diterjunkan agar pasokan listrik mengalir lancar sehingga membuat masyarakat nyaman. Ada 6 giga di sini. PT PLN Unit Induk Distribusi atau UID Jawa Timur memprediksi kebutuhan listrik saat Lebaran 2025 naik 10% dibanding tahun 2024. Diprediksi beban puncak saat Lebaran pertama pada 31 Maret 2025 terbagi menjadi dua, yakni waktu siang sebesar 4.365 MW dan saat malam sebesar 5.020 MW. PT PLN UID Jawa Timur memastikan pasokan cukup dari total daya mampu pasok atau DMP sebesar 9.672 MW dengan cadangan 2.645 MW. Di sisi lain, untuk memberikan kemudahan dan kenyamanan pemudik kendaraan listrik, PLN UID Jawa Timur juga menyiapkan 257 unit stasiun pengisian kendaraan listrik umum atau SPKLU yang tersebar di 148 lokasi di sepanjang Pantura dan tol di Jawa Timur. 257 tersebar di 148 lokasi, masuk di sepanjang Pantura, rest area tol itu ada SPKL. Tentunya ini kita siapkan dalam rangka memastikan seluruh warga masyarakat yang masuk atau ada di wilayah Provinsi Jawa Timur bisa menikmati liburan dan Lebaran dengan nyaman dan khusyuk. PT PLN UID Jawa Timur menyiapkan masa siaga kelistrikan sejak 17 Maret hingga 11 April 2025 saat momen Ramadan hingga usai Lebaran nanti. PLN juga menyiagakan 4.000 lebih personil di lapangan untuk menyalurkan listrik mengalir lancar dan tanpa gangguan. Alfian Rahman, Kompas TV, Surabaya, Jawa Timur. Toko parsel Lebaran banjir pesanan. Nantikan informasi selengkapnya usai jeda berikut ini. Tetaplah bersama kami di Kompas Jatim.
Kita buka teman Ramadan dari Jember. Saudara, musik patrol menjadi tradisi membangunkan orang tidur agar makan sahur. Di Jember, tradisi seni tabu ini dikemas menjadi hiburan masyarakat sekaligus bentuk nyata melestarikan kesenian warisan leluhur dalam pertunjukan karnaval musik patrol keliling. Inilah karnaval musik patrol yang digelar unit kegiatan mahasiswa kesenian Universitas Jember. Sebelum berkeliling kota sejauh 3 km, sebanyak 11 kelompok musik patrol unjuk kebolehan memainkan alat musik terbuat dari kayu nangka di garis keberangkatan di depan kampus Universitas Jember. Alat musik patrol terdiri dari alat perkusi kentongan kayu nangka dengan berbagai ukuran dipadu dengan sejumlah alat musik lain seperti seruling, tamborin, dan penyanyi sehingga tercipta suara harmonis dan rancak. Festival musik patrol ini digelar tengah malam hingga menjelang waktu sahur dengan menggunakan alat pengeras suara toa. Musik patrol yang juga dikenal dengan kentongan ini merupakan warisan leluhur berasal dari Madura dan mempunyai nilai keunikan khas, sehingga perlu dilestarikan keberadaannya. Harapan kita bersama hari ini dan ke depan, kita bersama-sama bersinergi unsur Petailing, karena ini bukan tugasnya UNED sendiri atau pemerintah daerah sendiri, tapi semua, baik itu komunitas, tenaga masyarakat, swasta, akademisi, semua. Ini adalah kita wajib hukumnya untuk bersinergi. Dan ini merupakan salah satu heritage kita, merupakan salah satu seni, budaya, tradisi kita. Yang wajib kita lestarikan bersama-sama. Festival musik patrol ini rutin digelar setiap bulan Ramadan dan memasuki tahun ke-25 menjadi hiburan menarik bagi warga. Sesuatu yang hanya 1 tahun sekali, jadinya sangat-sangat diharapkan lah, terutama para kaum muda. Terus ini ada kentongan khas ini bagaimana? Nah, apresiasi kentongan itu kan yang meningkatkan kreativitas anak-anak muda. Jadi adanya dengan kentongan ini, nah apalagi Jember ya, yang terkenal dengan orkes kentongan ya, musik patrol yang dari kentongan ini. Kegiatan rutin tahunan saat Ramadan ini sebagai upaya melestarikan budaya warisan leluhur sehingga dapat menumbuhkan minat generasi muda. Hernawan Mustika, Kompas TV Jember, Jawa Timur. Toko penjual parsel lebaran di Jember kebanjiran pesanan offline maupun online menjelang lebaran. Parsel barang pecah belah berisi peralatan makan, minum, dan keperluan dapur ternyata lebih diminati pembeli. Selain tahan lama, parsel jenis ini bisa dijadikan kenang-kenangan di momen lebaran. Saling memberi parsel menjelang Hari Raya Idul Fitri sebagai hadiah kepada saudara, teman maupun rekan kerja menjadi sebuah tradisi. Kondisi ini menjadi berkah bagi toko maupun perajin parsel lebaran, salah satunya toko parsel lebaran di Jalan Anggrek, Kelurahan Jember Lor, Kecamatan Patrang, Jember. Sejak sepekan terakhir, pesanan parsel mencapai 100 buah per hari, baik pemesanan datang ke toko maupun melalui online. Menjelang lebaran tahun ini, parsel lebaran barang pecah belah, peralatan makan minum, dan dapur menjadi paket spesial yang lebih diminati pembeli. Selain unik dan menarik, untuk sebuah kenang-kenangan juga dapat digunakan sebagai keperluan sehari-hari. Saya kalau makanan itu kan nggak awet ya, apalagi kalau makanan yang harus langsung dimakan biasanya banyak dan kebuang-buang gitu, atau ya bisa dikasih ke orang lain. Cuman kalau pecah belah atau kitchen set gitu kan bisa dipakainya kapan-kapan, pada saat yang saya beri itu butuh, bisa 3 bulan lagi, 5 bulan lagi, seperti itu, dan dipakai terus, jadi ingat terus ke saya. Parsel barang pecah belah berisi peralatan makan dan dapur menjadi penjualan tertinggi dengan kisaran harga termurah Rp350.000 hingga Rp1.000.000 atau tergantung jenis dan model parsel. Yang kita garap sekarang ini ada gelas, ada piring, ada kitchen set juga, ada dinner set. Terus ada juga sih yang mereka itu menginginkan kayak spray gitu ya, ada mukena, itu aja. Yang paling best seller di sini sih kitchen set itu sama dinner set itu aja. Kisaran harga berapa ini? Kisaran harga itu kayak dinner set itu 350 sampai 1 juta. Kalau makanan? Kalau makanan itu dari harga 100.000 sampai yang paling mahal itu ya 500.000.
Selain menjual parcel dalam bentuk jadi, pemilik toko juga melayani permintaan isi dan kemasan parcel sesuai dengan selera pemesan. Hernawan Mustika, Kompas TV Jember, Jawa Timur. Bagi Anda yang hendak berbuka puasa, Anda bisa mencoba kelezatan kue Katayev. Kudapan manis khas Timur Tengah ini berisi kacang almond yang dipercaya bisa mengembalikan energi dan stamina tubuh setelah seharian berpuasa. Kue Katayev, salah satu kudapan berasa manis khas Timur Tengah, menjadi menu favorit di salah satu hotel di Surabaya. Bentuknya seperti pancake kecil dan di dalamnya memiliki sejumlah isian. Katayev dibuat dari adonan sejumlah bahan, yaitu tepung, ragi, air, dan sedikit gula. Adonan ini kemudian dituangkan di atas wajan panas hingga membentuk lingkaran kecil. Setelah matang, Katayev diisi dengan berbagai bahan, mulai dari campuran kacang almond, kayu manis, dan gula, atau bisa juga dengan keju atau krim segar. Katayev disiram dengan sirup pemanis, bisa berasal dari gula maupun madu. Setelah itu ditaburi dengan kacang cincang atau kelapa parut. Terbuat dari ini ada tepung, telur, sama terus ada krimnya ya. Krimnya ini ada cream cheese-nya juga sama whipped cream. Terus ada kacang almondnya sama sirup. Rasanya gimana nih, Sir? Rasanya manis. Manis ya? Ada creaminya juga. Cocok buat apa? Cocok buat pembuka puasa. Buka puasa. Karena manis itu kan buat itu ya, nama stamina setelah puasa. Rasa kue yang manis dan bertekstur lembut membuat Katayev ini cocok menjadi hidangan untuk berbuka puasa. Ya, jadi kan katanya kalau berbuka itu harus yang manis-manis ya. Tapi ini nggak yang manis sampai bikin enak gitu. Jadi setelah makan ini masih bisa makan menu-menu yang berat gitu. Oke. Rasanya gimana nih, Mbak? Rasanya ini kalau dari tekstur dari rotinya sih lembut banget ya, lembut. Terus yang krimnya ini juga manisnya juga nggak over, tapi nggak yang hambar gitu juga nggak. Terus topping-topping di atasnya kayak kacang-kacang ini juga melengkapi banget sih menurut saya. Gurih ya kacangnya? Gurih banget, Manis? betul. Manis juga. Kudapan ini terasa manis di lidah, lembut, mampu mengembalikan stamina tubuh setelah seharian berpuasa. Jika tertarik, Anda bisa membuatnya juga di rumah. Cilmi Ardianto Fani, Kompas TV, Surabaya, Jawa Timur. Sulap limbah kain jeans menjadi barang bernilai jual tinggi akan kami hadirkan usai jeda berikut. Tetaplah bersama kami di Kompas Jatim. Saudara, berawal dari melihat banyaknya limbah kain jeans, seorang pemuda di Blitar memproduksi ulang pakaian, topi, dan tas berbahan kain bekas celana jeans. Tak disangka usaha ini mampu meraup omset jutaan rupiah per bulan. Dan informasi ini sekaligus menutup jumpa kita di Kompas Jatim hari ini. Jangan lupa saudara untuk menyaksikan live streaming kami di kompas.tv dan channel YouTube Kompas TV Jawa Timur. Kompas TV independen terpercaya. Saya Virgianti Kusuma, sampai jumpa. Di ruangan kecil ini, Al-Rawadi sehari-hari memotong limbah celana jeans. Warga Kecamatan Ponggok, Kabupaten Blitar ini memanfaatkan limbah kain jeans menjadi beragam kerajinan seperti tas, topi, hingga pakaian modern. Ide usaha ini berawal dari keprihatinannya melihat banyaknya limbah kain celana jeans. Dari situlah muncul rasa kepedulian untuk mengubah limbah menjadi barang yang bermanfaat. Dengan berbekal kemampuan menjahit, Al-Rawadi kemudian mencoba mengkreasikan kain celana jeans menjadi pakaian yang memiliki nilai jual tinggi. Dalam produksinya, pemuda berumur 20 tahun itu selalu menekankan faktor keindahan bentuk yang modern. Hal ini dilakukan agar produknya bisa diminati oleh para kaula muda. Tidak hanya itu, desain produk yang dihasilkan dari kain bekas tersebut justru memiliki keunikan tersendiri. Hal itulah yang kini membuat karya Alra terjual hingga ke berbagai kota seperti Surabaya dan Jogja.
Pendapatan jutaan rupiah pun mampu dikantongi Al-Rawadi dalam setiap bulannya. Selain karena keterbatasan modal, itu pengen mengurangi limbah fabrik yang ada di lingkungan aja sih, daripada cuma dibakar, kalau nggak itu jadi keset, ya lebih baik dimanfaatkan dulu. Kalau satu baju kemungkinan sekitar 1-3 hari. 1-3 hari. Biasanya dalam 1 bulan itu menghasilkan berapa baju itu, Mas? Maksimalnya bisa 10 baju ya. Kalau terjual ini kebanyakan masih lokalan ya. Kalau online ada beberapa, cuma masih kebanyakan yang offline aja. Dalam produksinya, pria berumur 20 tahun tersebut memerlukan waktu 3 hari untuk membuat satu busana. Dia menjualnya mulai dari harga 50 hingga 300 ribu rupiah tergantung bentuk dan kerumitannya. Ismail Hasan, Kompas TV, Blitar, Jawa Timur.